Dorna berusaha keras agar MotoGP 2020 bisa segera dimulai. MotoGP 2020 belum bisa dimulai karena pandemi virus corona. Jadwal MotoGP 2020 yang telah dipersiapkan dengan matang jadi berantakan karena pandemi ini. Dorna Sport selaku penyelenggara MotoGP pun menghadapi tantangan besar yang belum pernah dialami sebelumnya. Sang CEO, Carmelo Ezpeleta, menyatakan Dorna telah berusaha keras untuk menyelenggarakan MotoGP 2020 sebaik mungkin sejak pandemi dimulai. Dorna selalu berkomunikasi dengan para promotor di negara-negara tempat berlangsungnya balapan. Tujuannya adalah untuk mengetahui prosedur apa yang harus ditaati di negara tersebut. Namun, karena pandemi ini semakin tidak terkendali, maka jadwal pun jadi kacau seperti sekarang. MotoGP 2020 yang seharusnya dimulai di sirkuit Losail Qatar pada Minggu 8 Maret 2020 hingga kini belum memiliki tanggal pasti untuk memulai kejuaraan. Sejak masalah virus corona dimulai, kami telah mengikuti instruksi dari masing-masing pemerintah. Kami telah melakukan komunikasi intens dengan para promotor seperti di Austin, Amerika, dan Argentina. Ketika pihak berwenang mengatakan itu tidak mungkin untuk dilakukan sekarang, kami berbicara dengan promotor GP lain untuk mencoba dan mengakomodasi, kata Carmelo Ezpeleta. Masalah yang dihadapi Dorna sangat pelik. Meski begitu, Ezpeleta tidak pesimis. CEO Dorna itu tetap yakin MotoGP 2020 bisa diselenggarakan dengan baik. Ezpeleta menegaskan Dorna telah mempersiapkan jadwal baru yang sesuai dengan kondisi yang sekarang. Kami dapat melakukannya. Sekarang jadwal itu baik-baik saja jika semuanya berlanjut seperti itu, tutup Carmelo Ezpeleta. Alasan Ducati belum perpanjang kontrak Andrea Dovizioso. Direktur olahraga Ducati Corse, Paulo Ciabatti, mengungkapkan hal yang sebenarnya terjadi mengapa Ducati belum memperpanjang kontrak Andrea Dovizioso. Hal ini tentu saja masalahnya bersifat ekonomi. Minggu ini adalah minggu terpanas untuk mendefinisikan pasar pengendara Ducati dalam gelaran MotoGP 2021. Pasukan Borjo Panigale merupakan satu-satunya tim papan atas yang belum memperbarui salah satu pembalap tim pabrikannya. Tidak ada batas, tapi saya percaya bahwa hal ini tidak akan berlarut sampai pertengahan Juni. Kami telah berpikir untuk menunggu beberapa balapan sebelum memutuskan arah mana yang akan kami ambil. Sayangnya, situasinya sedikit berbeda. Kita harus bergerak tanpa bisa membuat penilaian yang tepat, kata Paulo Ciabatti. Dengan semua pembalap top sudah teken kontrak dengan tim-timnya, pilihan yang paling jelas dan satu-satunya yang tersedia adalah Andrea Dovizioso. Namun tanda tangan belum tiba. Begitu juga KTM yang berusaha untuk memasukkan dirinya dalam negosiasi dengan harapan membawa Desmo Dovi ke Austria. Perpanjangan kontrak Dovizioso dan Ducati kesimpulannya adalah gaji. Andrea Dovizioso mengharapkan penyesuaian atas prestasinya yang memperebutkan 3 kali juara dunia berturut-turut, tetapi Ducati ingin mengurangi anggarannya mengingat krisis karena virus corona. Secara pribadi, saya percaya bahwa di luar pasang surut yang ada dalam semua hubungan, cerita dengan Andrea adalah kisah sukses. Dia adalah satu-satunya pembalap yang telah berhasil secara teratur membuat khawatir Marc Marquez dalam 3 tahun terakhir. Dovizioso adalah pembalap yang sangat menuntut. Seperti Ducati, saya percaya dari sudut pandang ini, kami memiliki visi yang sama. Setelah 8 tahun bersama, akan menyenangkan untuk dapat melanjutkannya. Saya tidak melihat masalah khusus untuk tidak melanjutkan, tetapi jelas bahwa sisi ekonomi bisa menjadi hambatan, jelas Paulo Ciabatti. Karena itu, masih harus dilihat jika Dovizioso dan Ducati berhasil menemukan titik kompromi, mungkin dengan bertemu sebentar. Di sisi lain, bagaimanapun keluarnya Danilo Petrucci ke World Superbike Championship dan promosi pembalap satelit Jack Miller semakin terbuka lebar. Tim Suzuki X-Star targetkan tembus 5 besar di MotoGP 2020.
Bos tim Suzuki X-Star, David Brivio, memasang target untuk masuk 5 besar untuk Alex Rins dan Joan Mir di MotoGP 2020. Suzuki berkembang menjadi tim yang diperhitungkan karena berhasil menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam 2 tahun terakhir di MotoGP. Pada tes pramusim Februari lalu, Alex Rins dan Joan Mir juga memperlihatkan performa GSX RR 2020 jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Berkaca dari hal tersebut, Brivio yakin timnya dapat mencapai target musim ini. Saya berharap Suzuki bisa memberikan kejutan. Kita akan lihat bagaimana situasinya ketika MotoGP 2020 kembali dimulai. Kami harus fokus melakoni musim yang singkat ini. Saya rasa akan ada 5-6 pembalap yang bisa memperebutkan gelar, kata David Brivio. Alex Rins sebelumnya juga telah mengatakan bahwa Suzuki sudah siap membuat kejutan pada MotoGP 2020 jika balapan digelar dalam keadaan normal. Tujuan kami adalah menempatkan kedua pembalap kami di posisi 5 besar. Kami memiliki 2 pembalap bertalenta yang cocok dengan filosofi tim, kata Brivio. Suzuki telah memperpanjang kontrak Alex Rins dan Joan Mir. Kini, mereka dapat fokus penuh untuk meraih hasil terbaik tahun ini tanpa lagi memikirkan nasibnya di MotoGP. Tampil konsisten memang menjadi hal terpenting bagi Suzuki X-Star musim ini karena kejuaraan bakal dipastikan berlangsung lebih singkat. Quartararo merasa aneh Dovizioso dianggap bukan rival utama Marquez. Pembalap tim Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, mengaku cukup heran dan aneh melihat Andrea Dovizioso dianggap bukanlah rival utama Marc Marquez di MotoGP. Padahal, menurut Quartararo, Dovizioso adalah rider yang hebat dan selalu mampu memberikan tekanan kepada The Baby Alien. Terbukti, dalam beberapa musim terakhir, Dovizioso selalu berhasil finish di urutan kedua pada klasemen akhir pembalap MotoGP. Keberhasilan Dovizioso untuk berada terus di belakang Marquez membuktikan bahwa dirinya yang sampai saat ini mampu menyaingi sang juara dunia MotoGP 2019 itu di lintasan balap. Akan tetapi, hal itu semua justru tak membuat Dovizioso layak disebut pesaing utama Marquez di MotoGP. Hal tersebutlah yang membuat Quartararo merasa sangat heran. Suatu hal yang sangat aneh adalah bahwa Dovi tidak dianggap sebagai saingan langsung Marquez. Padahal dalam beberapa tahun terakhir dia selalu mampu finish kedua di kejuaraan dunia MotoGP. Bagi saya, hal itu adalah sesuatu yang seharusnya membuat Anda langsung berpikir sekalipun jika orang tidak menganggapnya sebagai pembalap top, kata Fabio Quartararo. Quartararo memang tak setuju jika Dovizioso dianggap bukan rival langsung dari Marc Marquez. Sebab menurutnya baik Marquez dan Dovizioso adalah pembalap yang mampu membuat terpukau selama balapan berlangsung pada MotoGP 2019 lalu. Jika gabung Petronas Yamaha SRT, derajat Valentino Rossi bakal lebih rendah dari muridnya. Valentino Rossi terancam jadi pembalap nomor 2 jika bergabung dengan Petronas Yamaha SRT pada MotoGP 2021. Valentino Rossi dan Petronas Yamaha SRT menjadi 2 entitas yang ramai dibicarakan dalam bursa pembalap MotoGP 2020. Valentino Rossi sebagai mega bintang MotoGP tengah mencari tim yang baru setelah gugur di tim pabrikan Yamaha pada akhir musim ini. Petronas Yamaha SRT menjadi satu-satunya destinasi bagi Rossi apabila ingin tetap mendapat dukungan terbaik di MotoGP. Seperti yang diketahui, Yamaha menjanjikan dukungan setara tim pabrikan plus paket motor terbaru YZR M1 kepada Rossi jika memutuskan tetap membalap tahun depan. Adapun Petronas SRT merupakan satu-satunya tim satelit Yamaha di MotoGP saat ini. Rossi sudah menyatakan enggan pindah ke pabrikan lain. Pun demikian, dengan ide membentuk tim balap sendiri di MotoGP. Bak Gayung bersambut, sementara Rossi berniat untuk menunda masa pensiunnya, Petronas SRT juga bersedia merekrutnya. Masalah yang tersisa, kini tinggal menemukan kesepakatan final. Yamaha sudah berdiskusi dengan Petronas SRT soal dukungan teknis yang akan diberikan jika Rossi jadi bergabung pada tim musim depan. Kepala tim Petronas Yamaha SRT, Razlan Razali,
telah menyatakan sikap timnya terhadap peluang bergabungnya Valentino Rossi. Salah satunya adalah soal pembalap yang akan mendapat prioritas lebih tinggi. Petronas SRT memang belum memastikan satupun pembalap mereka untuk MotoGP 2021. Meski begitu, mereka sudah berniat untuk mempertahankan Franco Morbidelli. Razali menyatakan bahwa murid Valentino Rossi sendiri itu akan menjadi pembalap kunci bagi tim Petronas SRT ke depannya. Situasi itu tidak berubah ketika Rossi bergabung dengan Petronas SRT, kecuali ada kesepakatan lain yang timbul dalam negosiasi. Saya pikir untuk tahun depan, pembalap yang kami prioritaskan di MotoGP adalah Franco Morbidelli. Sepanjang akhir pekan, kami harus melakukan yang terbaik terhadap apapun yang dia butuhkan. Saya pikir dia adalah prioritas utama kami. Walaupun Vale bergabung, masalah ini perlu dibicarakan nanti. Frankie adalah pembalap kunci kami untuk musim 2021, kata Razlan Razali. Petronas SRT tidak terburu-buru soal sosok pembalap mana yang akan mendampingi Morbidelli musim depan. Saya percaya bahwa Agustus merupakan tenggat waktu pasti bagi kami untuk mengumumkan pembalap kedua. Tutup Razlan Razali. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.